Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Per Desember 2022, lebih dari 16.000 orang Indonesia bekerja sebagai perawat lansia di Jepang atau merupakan yang tertinggi kedua setelah Vietnam. Mereka berlatih bahasa Jepang dan keterampilan yang dibutuhkan sebelum bekerja di Jepang. Siti Maesaroh, 24 tahun, menawarkan teman sekelasnya yang berperan menjadi orang tua dari Jepang secangkir teh kosong sebelum mengikatkan celemek tak terlihat di lehernya. Skenario ini adalah salah satu dari banyak yang dia praktikan sebagai pelajar di Onodera Yuseran, sebuah lembaga swasta untuk anak muda Indonesia yang bermimpi bekerja di Jepang. Maesaroh dan 38 rekannya sedang berlatih untuk menjadi pengasuh lansia di Jepang. Selain belajar bahasa, para siswa juga belajar bagaimana menjaga klien mereka, bagaimana memasang sandal di kaki seseorang yang tidak bisa melakukannya sendiri, atau menentukan alat apa yang akan digunakan untuk jenis makanan apa. Maesaroh bekerja keras untuk memastikan karirnya berkembang di Jepang. Kenapa kita pemuda Indonesia pengen pergi ke sana? Karena memang negara itu bagus gitu. Selain dengan budayanya juga, terus kayak disiplinnya juga bagus gitu. Terus kenapa mungkin Jepang memilih kami anak muda Indonesia di sini? Mungkin kalau anak muda Indonesia itu lebih telaten mengurus lansia. Sekolah yang didirikan pada akhir tahun 2022 ini merupakan bagian dari semakin banyaknya institusi yang menawarkan pelatihan bagi kaum muda berusia di atas 18 tahun yang ingin mendaftar dalam inisiatif pemerintah Jepang untuk mempekerjakan orang asing dengan keterampilan khusus untuk bekerja di berbagai industri. Beberapa siswa seperti Maesaroh berasal dari sekolah kejuruan, sementara yang lainnya bergelar sarjana. Setelah menyelesaikan kursus yang berlangsung selama kurang lebih 6 bulan, para siswa akan mengikuti ujian spesial skilled worker yang dalam kasus Maesaroh adalah tentang pengasuhan. Siswa juga harus lulus tes kemahiran bahasa Jepang. Onodera Yuseran juga membantu siswa dengan aplikasi dan penempatan mereka. Di sini kita belajar bahasa Jepang seperti percakapan, terus tata bahasa, terus ada kanji juga. Terus yang terakhir kita belajar perawatan lansia atau kaigo, materi kaigo. Untuk yang bedanya dari sekolah sebelumnya, mungkin ini lebih menjurus ke bagaimana budaya dan bahasa yang kita pelajari di sini untuk persiapan kita kerja di Jepang. Menurut data Perserikatan Bangsa-Bangsa, Jepang adalah masyarakat lanjut usia paling maju di dunia, dengan orang-orang yang berusia 65 tahun atau lebih merupakan 28% dari populasi, dibandingkan dengan peringkat kedua Italia yang hanya 23%. Tingkat kelahiran tahun lalu jatuh ke rekor terendah baru, untuk pertama kalinya turun di bawah 800.000 di tengah populasi pekerja yang menyusut dengan cepat. Sebuah studi oleh Japan International Corporation Agency (JICA) yang berafiliasi dengan Kementerian Luar Negeri memperkirakan Jepang akan kehilangan lebih dari 10% tenaga kerja domestiknya selama 2 dekade mendatang. Jadi memang untuk sekarang sih angka populasi lansia di Jepang itu sangat banyak, dan mungkin yang ditakutkan adalah tidak sama ya dengan angka kelahiran anak. Sementara di Indonesia sendiri kan bisa dibilang per tahunnya itu angka pertumbuhannya itu 3 juta. Jadi saya mengharapkan. Kepala Sekolah Onodera Yuseran, Kamila Mansur, mengatakan inisiatif tersebut berpotensi membantu menyelesaikan masalah populasi Jepang dan Indonesia sendiri. Tapi di satu sisi di Indonesia juga memiliki tantangan sendiri, yaitu kurangnya lapangan pekerjaan. Jadi memang diharapkan dengan adanya Onodera Yuseran Indonesia, 2 tantangan di kedua negara yaitu Jepang dan Indonesia ini bisa teratasi. Atasé tenaga kerja Kedutaan Besar Jepang Hiroki Sasaki memperkirakan ada 340.000 lowongan pekerjaan dengan keterampilan khusus di Jepang, tetapi hanya sekitar 130.000 yang terisi. Oleh karena itu, tenaga kerja asing menjadi semakin diperlukan. They estimated that it was 340,000 job vacancy in Japan for Tokutei Gino. But as I said, at this moment there are only 130,000
SSW stays in Japan. So there are more and more requires to the foreign worker power. Sekelompok lembaga pemikir publik yang berbasis di Tokyo pada bulan Februari mengatakan Jepang membutuhkan sekitar 4 kali lebih banyak pekerja asing pada tahun 2040 untuk mencapai jalur pertumbuhan yang telah digariskan pemerintah dalam perkiraan ekonominya. Nusantara TV melaporkan.